Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Diki di dalam program Renungan Harian pada hari ini. Ayat pada hari ini diambil dari Amsal 24 ayat 29 yang berbunyi demikian. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Saudara-saudara, ada seorang anak kecil yang datang kepada orang tuanya lalu bercerita dengan kesal kepada orang tuanya. Itu tuh si Budi kemarin dorong aku. Lihat aja ya, besok akan kubalas dia. Saudara-saudara, sikap anak kecil tersebut mungkin terlihat sepele atau mungkin terlihat lucu begitu ya. Permasalahannya juga sederhana, berantem karena dorong-dorongan. Tapi ternyata konsep berpikir untuk membalas orang menurut apa yang dilakukan oleh orang lain tanpa sadar juga kita bawa, bahkan hingga dewasa. Kalau pada akhirnya kita mudah untuk mengampuni dan tidak melakukan hal yang sama dengan orang lain yang lakukan kepada kita dan hal buruk itu, tentu akan mudah bagi kita untuk mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita. Secara akal pikiran mungkin kita tahu bahwa membalas bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Di sisi lain, perasaan jengkel, kesal, ataupun marah seringkali juga menghantui kita, membuat kita akhirnya memendam rasa kesal itu. Dan akhirnya jika tidak teratasi dengan baik, ada keinginan untuk ingin membalas kepada orang lain. Maka dari itu ungkapan Amsal ini sejatinya sebuah peringatan keras yang harusnya kita sadari. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Di dalam Matius 7 ayat 12 berkata begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam Matius 7 ayat 12, Yesus pun pernah berkata hal yang serupa dengan Amsal, namun dengan nada yang sedikit berbeda. Ungkapan Yesus ini bukan berbicara tentang balas-membalas, tetapi melakukan hal yang baik terlebih dahulu. Ajakan Yesus bukan hanya melarang orang untuk melakukan pembalasan atas perilaku buruk yang kita alami dari orang lain. Lebih dari itu, Yesus mengajak kita untuk berlomba-lomba lebih dahulu untuk memberi perlakuan baik kepada orang lain. Bukan berharap agar orang lain melakukan hal baik juga kepada kita, melainkan karena itu memang sejatinya tugas dan panggilan kita. Refleksi bagi kita adalah apakah kita sudah mampu dan rela melepaskan rasa sakit hati kita terhadap orang yang menyakiti hati kita. Sudahkah kita juga untuk memulai mengasihi orang lain terlebih dahulu, termasuk orang yang telah menyakiti hati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua.